menyogok itu kalau untuk meraih hak yang hak itu menurut sebagian ulama dibolehkan. Jadi yang dilarang adalah menyogok sesuatu yang batil. Ada kebijakan yang batil, kita sogok orang supaya mendukung kebijakan kita. Tapi kalau kebijakan ini sah, lalu kita mendorong masyarakat untuk mendukung ini, ya itu bukan sogokan. Kalaupun sogokan itu sogokan yang hasanah itu. Inilah yang disebut sebagai watak das disease, Gus. Ketika orang merasa bahwa ada sumber daya alam di situ, mari kita keruk sehabis-habisnya. Kita sudah mengeruk, bangsa ini sudah mengeruk banyak sekali industri sumber daya alamnya. Ada batu bara dari puluhan tahun. Apa kapan kita untuk merasa cukup dengan itu, Gus? Apakah Raja Ampat juga layak untuk ditambang? Kapan kita mau cukup? Kita tahu ada yang namanya daya dukung, daya tampung lingkungan, Gus. Apa kita mau Kalimantan Timur selalu begitu? Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Loh, harus beralih. Karena kalau kita tidak beralih, kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya, kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya. Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus, daya dukung, daya tampung lingkungan. Dalam satu wilayah, dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi, maka berhenti. Bagaimana kehidupan orang-orang di sana? Hidup dengan lumpur ketika hujan datang dikit saja. Kami harus membeli air bersih lebih mahal daripada orang-orang di Jawa. Kami harus membayar listrik lebih mahal. Di Raja Ampat, di Kalimantan Timur, listrik tidak masuk. Padahal mereka penghasil batu bara. Ini kemiskinan yang premium. Pemerintah menciptakan poverty premium. Bagaimana kita bisa mengorbankan orang-orang yang tinggal di lingkar tambang hanya atas nama bahwa ini ada keuntungan untuk bangsa. Jauh daripada itu, Greenpeace sudah melakukan satu riset bahwa kalau kita beralih dari industri ekstraktif, GDP kita dalam 10 tahun memungkinkan untuk naik hampir 2 kali lipatnya. Dan kalau singkatnya buat Anda no mining. No mining dalam konteks ini. Karena tidak ada kemaslahatannya sedikit pun. Ini namanya natural disasters, kutukan sumber daya alam. Imajinasi kita selalu berpikir bahwa ketika ada sumber daya alam itu harus diekstraksi. Istilahnya das disease. Itu adalah sifat yang sangat kolonial sekali karena tidak punya imajinasi industri hijau yang jauh lebih baik buat bumi dan jauh baik untuk manusia. Jadi bagi Anda segala sesuatu yang menyangkut mengeruk perut bumi, seberapa kaya pun Indonesia itu natural curses. Yes, kutukan sumber daya alam. Jangan hanya memikirkan bahwa generasi mendatang kepingin mendapatkan atau harus mendapatkan kesempatan menikmati keindahan Raja Ampat atau alam-alam yang lain. Maka kepentingan generasi sekarang untuk membangun right to development dihalang-halangi. Gus, ada hampir 1 juta kematian dini pada saat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Gus bisa bayangkan bagaimana anak-anak ini nggak punya hak untuk hidup karena kita masih mempertimbangkan membuka lahan gambut di Kalimantan Tengah. Mungkin itu bukan anak Gus, mungkin bukan cucu Gus, sehingga Gus bisa bilang kita punya hak untuk hidup yang lain. Tapi orang yang tinggal di Kalimantan Timur, orang yang tinggal di Kalimantan Tengah punya hak untuk hidup, Gus, tanpa asap. Orang yang hidup di Riau punya hak. Orang yang hidup di Raja Ampat juga punya hak untuk hidup lebih baik. Gus mungkin tinggal di Jawa, tidak mendapatkan kebakaran hutan, karena tidak ada gambut di Jawa, tidak ada batu bara di Jawa. Tapi mereka hidup dengan lumpur. Gus bisa bayangkan bagaimana orang bisa hidup dengan lumpur sehari-hariannya. Apakah kita tidak pikirkan ini? Dan tidak usah jauh, Gus. Kalau terlalu jauh untuk melihat Kalimantan dan Jawa, lihat Pantura. Ada satu desa namanya Timbulus Loko di sana dan sudah terendam. Orang-orang yang tidak punya uang itu tidak bisa keluar dari kampung itu, Gus. Sehingga mereka harus hidup dengan banjir. Rumah mereka hampir setengah direndam oleh rob. Mereka hidup di seling-seling plafon. Apa Gus mau bilang bahwa itu
bukan hak kita, itu bukan urusan kita. Terus pertanyaannya itu adalah, urusan enggak, kita. ini yang saya sebut dengan narasi fear mongering. Saya tidak sedang Enggak, menakut-nakuti, Gus. sebentar, Ini maksud- satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari, tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar Ini dalam yang satu saya hari. sebut- Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa Saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu enggak, saya mengatakan arahnya, sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. arahnya ada. Jadi soal sogokan ini, menurut saya ini bukan sogokan ya. Kenapa? Karena kalau suatu, ini mohon maaf ini pandangan kami ya, kalau penguasa, pemerintah memutuskan suatu kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat ya, itu tidak bisa dianggap sebagai menyogok rakyat. Ya memang tugas penguasa adalah mengelola kekuasaan untuk kemanfaatan rakyat. Jadi sogokan itu kan sebetulnya maknanya adalah ada kebijakan yang batil, yang salah, kemudian masyarakat disogok untuk mendukung keputusan yang batil ini. Itu namanya sogokan atau riswah dalam bahasa Arab ya. Kemudian ditawarkan, kalau ormas mau silakan ambil, silakan mengajukan permohonan. Ya, barang sudah ditawarkan begini masa nggak mau? Sampean ditawani gedok aja mau, ditawani tambah. Kita jelas butuh, ini desperate ini, ya, orang ini udah melarat berapa lama ini? Untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam pengalihan kuota haji tambahan sebesar 50%.